Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Misteri di Balik Gerbang Rumah Sakit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara jangkrik di luar rumah kontrakan berdinding papan itu terdengar seperti rintihan panjang. Di dalam kamar yang hanya diterangi lampu pijar 5 watt yang mulai berkedip-kedip, bau busuk menyeruak. Bukan bau bangkai tikus, melainkan bau daging manusia yang mulai kalah oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Bowo terbaring lemah di atas kasur lantai yang sudah tipis. Kakinya yang dibalut kain jarik lusuh tampak membengkak 2 kali lipat dari ukuran normal. Awalnya hanya lecet kecil akibat jatuh dari motor saat ia pulang berjualan nasi goreng 2 minggu lalu. Namun luka itu tidak pernah mengering. Alih-alih sembuh, luka itu terus basah, mengeluarkan cairan bening berbau amis dan mulai menghitam di bagian tepinya. "Pak, ayo ke rumah sakit saja daripada tidak sembuh-sembuh," bujuk Sari dengan suara bergetar. Ia duduk di samping suaminya, tangannya gemetar saat memeras handuk kecil untuk menyekat dahi Bowo yang panas membara. Bowo membuka matanya sedikit. Kelopak matanya nampak sangat berat dan bagian putih matanya mulai menguning. "Walah Bu, ke rumah sakit itu bayarnya pakai apa? Bapak sudah tidak punya uang sama sekali loh. Dagangan sudah berhenti, tabungan juga habis buat beli obat warung," jawab Bowo dengan nada pasrah yang menyayat hati. Suaranya serak, seolah ada pasir yang mengganjal di tenggorokannya. "Tidak apa-apa Pak. Ini ibu masih ada simpanan uang sedikit, sisa upah mencuci di rumah Bu Haji bulan lalu. Yang penting Bapak sehat," bisik Sari. Meski ia tahu uang itu sebenarnya tidak akan cukup, bahkan untuk sekedar biaya pendaftaran. Namun ada hal lain yang membuat Sari ketakutan. Sesuatu yang tidak ia ceritakan pada suaminya. Setiap tengah malam saat ia mengganti perban Bowo, Sari selalu mendengar suara seperti kuku yang menggaruk-garuk dinding kayu di belakang kepala suaminya. Seolah ada sesuatu di luar sana yang sedang berusaha masuk atau mungkin sedang menandai mangsanya. Malam itu suhu udara terasa sangat dingin. Namun keringat dingin bercucuran di pelipis Bowo. "Bu," panggil Bowo tiba-tiba. "Iya Pak. Kalau nanti Bapak dibawa ke rumah sakit, tolong jangan lepaskan pegangan tanganmu. Tadi Bapak mimpi ada orang tinggi besar hitam, wajahnya tertutup kain kafan, tapi matanya merah, berdiri di pojok kamar ini. Dia bilang waktunya sudah hampir habis." Bulu kuduk Sari berdiri tegak. Ia melirik ke pojok kamar yang gelap, kosong. Namun ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang dingin dan berat di sana. Tekanan udara di kamar itu mendadak berubah. Terasa sesak, seolah oksigen dihisap keluar. "Shh, itu cuma bunga tidur karena Bapak kurang sehat. Sudah, Ibu kabari Mbak Tejo sebentar, biar dibantu antar paket becaknya. Beliau orang baik, pasti mau membantu kita," kata Sari sambil bangkit berdiri, berusaha menyembunyikan kakinya yang lemas. Sari melangkah keluar menuju teras. Di kegelapan malam ia melihat Mbak Tejo sudah duduk di atas becaknya di seberang jalan, seolah sudah menunggu sebelum dipanggil. Yang membuat Sari merinding, Mbak Tejo tidak sedang merokok atau mengantuk seperti biasanya. Orang tua itu duduk tegak, matanya menatap tajam ke arah atap rumah Sari. "Mbah," panggil Sari pelan. Mbak Tejo menoleh perlahan. Wajahnya yang keriput tampak pucat di bawah sinar bulan. "Sudah waktunya ya Nduk. Cepat bawa suamimu keluar. Jangan lewat jam 12 malam. Kalau lewat, gerbangnya akan berbeda," ucap Mbak Tejo dengan suara berat yang penuh teka-teki. Sari tidak mengerti apa maksud gerbang yang dikatakan Mbak Tejo.
Namun ia segera masuk ke dalam untuk memapa suaminya. Ia tidak menyadari bahwa di atas atap rumah mereka, sesosok bayangan hitam dengan sayap lebar baru saja hinggap, membuat genteng rumah itu berderit seolah menahan beban yang sangat berat. Mbak Tejo turun dari sadel becaknya dengan gerakan yang kaku, seolah sendi-sendinya sudah berkarat dimakan usia. Tanpa banyak bicara, ia membantu Sari memapa Bowo keluar dari pintu rumah. Tubuh Bowo terasa sangat berat, jauh lebih berat dari yang seharusnya untuk ukuran pria yang sudah 2 minggu tidak nafsu makan. Saat kaki Bowo melewati ambang pintu, terdengar suara kepakan sayap yang sangat keras dari atas genteng, membuat Sari terlonjak kaget. "Mbah, suara apa itu?" tanya Sari dengan nafas tersengal. Mbak Tejo tidak menjawab. Ia hanya menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti doa-doa kuno sambil menatap tajam ke arah kegelapan di atas tanah. "Cepat naikkan suamimu ke becak, Nduk. Jangan menoleh ke belakang apapun yang kau dengar," perintahnya tegas. Begitu Bowo dibaringkan di kursi becak yang sempit, suasana mendadak berubah. Lingkungan pemukiman yang biasanya masih terdengar suara radio atau gonggongan anjing mendadak sunyi senyap, hening yang tidak wajar. Tidak lama kemudian kabut putihnya yang tebal mulai turun, menyelimuti aspal jalanan hingga jarak pandang hanya tersisa 2 meter ke depan. Mbak Tejo membunyikan bel becaknya. Suaranya terdengar nyaring namun aneh, seolah bergema di ruangan yang luas dan kosong. Saat becak mulai bergerak, Sari duduk di samping kaki suaminya, memegangi tangan Bowo yang semakin mendingin. "Dingin, Bu, dingin sekali," rintih Bowo. Bibirnya mulai membiru dan nafasnya terdengar seperti orang yang sedang tenggelam, berbunyi grog-grog dari dalam dadanya. "Sabar, Pak, sebentar lagi sampai," bisik Sari sambil terisak. Ia menyeka keringat Bowo, namun ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Keringat itu lengket dan berwarna kemerahan, seperti serum darah yang keluar dari pori-pori kulit. Di depan Mbak Tejo menggenjot becaknya dengan tenaga yang luar biasa. Anehnya, meski jalanan mendatar, otot-otot kaki tua Mbak Tejo terlihat menegang, seolah ia sedang menanjak gunung yang sangat curam. Keringat membasahi baju luriknya yang sudah kusam. "Mbah, kok lewat jalan ini? Bukannya ini jalan pintas lewat kuburan desa?" tanya Sari ketakutan saat melihat siluet pohon kamboja besar di balik kabut. "Jalan utama sudah ditutup, Nduk. Kalau kita lewat sana, kita tidak akan pernah sampai ke rumah sakit. Mereka sudah berbaris di sana," jawab Mbak Tejo tanpa menoleh. Suaranya terengah-engah. Tiba-tiba, becak bergoyang hebat. Dari arah samping, di tengah kabut yang pekat, Sari melihat bayangan-bayangan hitam yang berlari sejajar dengan becak mereka. Bayangan itu berbentuk manusia, namun bergerak merangkak dengan sangat cepat. Suara tawa melengking yang lirih mulai terdengar, bersaut-sautan dengan suara tangis bayi yang entah dari mana asalnya. Sari memejamkan mata erat-erat, memeluk kaki suaminya. "Astagfirullah, astagfirullah. Jangan dilepaskan, Duk. Pegang terus suamimu," teriak Mbak Tejo tiba-tiba. Pada saat itulah Sari merasakan ada tangan lain yang ikut memegang kaki Bowo. Tangan itu terasa sangat kurus, hanya kulit membungkus tulang dengan kuku-kuku panjang yang tajam. Sari memberanikan diri melirik ke bawah becak. Di sana di antara jeruji roda yang berputar, ia melihat sebuah wajah pucat, tanpa mata yang sedang menempel pada besi becak, berusaha menarik tubuh Bowo ke bawah. Pergi kalian," jerit Sari sambil menendang-nendang ke arah bawah. Mbak Tejo mendadak mengerem becaknya tepat di sebuah persimpangan. Di depan mereka berdiri sebuah gerbang besi besar yang tinggi dan berkarat. Di atas gerbang itu terdapat papan nama tua yang catnya sudah mengelupas. Namun di bawah lampu merkuri yang berkedip, tulisan itu tampak jelas. "Rumah Sakit Medika Dharma." "Kita sudah sampai," ucap Mbak Tejo. Ia turun dan menyeka darah yang mengalir dari hidungnya. "Duk, ingat pesanku. Di dalam nanti jangan pernah memuji apapun. Jangan memuji kebersihan lantainya, jangan memuji kecantikan perawatnya. Dan jangan pernah makan apapun yang diberikan oleh siapapun selain aku." Sari menatap gedung rumah sakit di hadapannya. Bangunan itu tampak seperti raksasa yang sedang menganga, siap menelan siapa saja yang masuk ke dalamnya. Dan tepat di atas gerbang masuk,
Seekor kelelawar raksasa dengan mata semerah saga sedang menatap mereka dengan tatapan lapar. Gerbang besi itu berdiri terbuka dengan suara memekik, seolah-olah engselnya sudah lama tidak diberi pelumas. Begitu roda becak Mbak Tejo menyentuh lantai semen area parkir rumah sakit, kabut yang tadinya mengepung mereka mendadak hilang, berganti dengan udara yang sangat kering dan beraroma pembersih lantai yang teramat tajam. RS Medika Darmas berdiri kokoh dengan arsitektur peninggalan kolonial yang dipadukan dengan renovasi modern yang nampak tanggung. Temboknya dicat putih bersih, namun di beberapa sudut, lumut hitam tumbuh membentuk pola yang menyerupai wajah-wajah manusia yang sedang kesakitan. "Kok sepi sekali ya, Mbah?" bisik Sari. Suaranya bergema di pelataran yang luas itu. Hanya ada 1 atau 2 mobil tua yang terparkir di pojok, tertutup debu tebal seolah sudah bertahun-tahun tidak dipindahkan. Mbak Tejo tidak menyaut. Ia hanya menatap nanar ke arah lobby. Di sana, lampu neon panjang berkedip-kedip ritmis. Sari turun dari becak dan segera mendekati meja pendaftaran yang dijaga oleh seorang petugas pria berseragam putih. Petugas itu menunduk, tangannya sibuk menulis di atas kertas yang sangat kuning, seolah dokumen dari zaman dahulu. "Permisi Mas, suami saya kritis," ucap Sari dengan suara gemetar. Petugas itu mendongak perlahan, wajahnya sangat simetris, namun datar tanpa ekspresi sedikit pun. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang sangat tebal. "Nama?" tanyanya dengan suara monoton, tanpa nada layaknya mesin. Bowo Setiadi." Tanpa mengecek komputer atau daftar pasien, petugas itu langsung memberikan selembar formulir. "Bawa ke IGD di sebelah kiri, dokter sudah menunggu." Sari merasa heran. Bagaimana petugas itu tahu dokter sudah menunggu padahal ia belum memberikan detail kondisi suaminya. Belum sempat ia bertanya, 2 orang perawat pria datang membawa berangkar dorong. Mereka bergerak dengan gerakan yang sangat efisien, namun sunyi. Langkah kaki mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali di atas lantai marmer yang mengkilap itu. Bowo dipindahkan ke atas berangkar. "Pak, Bapak dengar Ibu?" tanya Sari sambil menggenggam tangan Bowo. Bowo hanya mengerang lirih, matanya kini tertutup rapat, namun bola matanya bergerak-gerak cepat di balik kelopak, seolah sedang mengalami mimpi buruk yang luar biasa. Saat berangkar didorong melewati lorong menuju IGD, Sari merasakan kejanggalan yang makin menjadi. Lorong itu terasa jauh lebih panjang daripada yang terlihat dari luar. Di kanan dan kiri terdapat pintu-pintu kayu jati besar yang tertutup rapat. Dari balik pintu-pintu itu, Sari sesekali mendengar suara garukan kuku di kayu, serupa dengan suara yang ia dengar di rumahnya. "Mbah, kenapa dokter dan perawat di sini tidak ada yang bicara ya?" bisik Sari pada Mbak Tejo yang berjalan cepat di sampingnya. Mbak Tejo terus menatap punggung perawat yang mendorong berangkar. "Jangan perhatikan mereka, Nduk. Perhatikan bayangannya," bisik Mbak Tejo sangat pelan. Sari melirik ke bawah. Di bawah lampu lorong yang terang, kedua perawat itu tidak memiliki bayangan yang jatuh ke lantai. Sebaliknya, di bawah berangkar tempat Bowo berbaring, terdapat bayangan hitam pekat yang bentuknya tidak menyerupai berangkar sama sekali. Bayangan itu berbentuk sosok makhluk bertubuh bungkuk dengan taring panjang yang seolah-olah sedang menggendong tubuh Bowo. Sari hampir menjerit, namun tangannya segera dibekap oleh Mbak Tejo. "Diam, jangan buat mereka tersinggung. Di sini kita adalah tamu yang tidak diundang ke sebuah pesta makan malam," desis Mbak Tejo dengan wajah pucat pasi. Mereka sampai di depan sebuah pintu besi bertuliskan IGD, Ruang Tindakan Khusus. Sebelum masuk, salah satu perawat menoleh ke Sari. Wajah perawat itu tampak sangat pucat, dan Sari menyadari bahwa kulit wajahnya terlihat seperti plastik yang dipanaskan, sedikit meleleh di bagian dagu. "Keluarga tunggu di luar, hanya pasien yang boleh masuk," kata perawat itu. Tangannya yang dingin seperti mayat mendorong Sari menjauh dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Pintu besi itu tertutup rapat dengan dentuman keras. Sari terduduk di kursi tunggu kayu yang keras. Ia menatap ke arah jam dinding besar di atas pintu. Jarum detiknya bergerak, namun tidak ada suaranya. Hening total. Di dalam sana, di balik pintu besi itu, Sari tidak mendengar suara alat medis atau teriakan dokter. Ia hanya mendengar suara cecap-cecap seperti suara orang yang sedang menikmati makanan dengan lahap. "Mbah, Mas Bowo akan baik-baik saja kan?"
Tanya Sari sambil terisak. Mbak Tejo duduk di sampingnya, memutar-mutar tasbih kawinnya dengan sangat cepat. Berdoalah, Nduk. Berdoalah agar suamimu diterima oleh yang di atas, bukan diterima oleh yang di bawah. Sari tidak mengerti ucapan itu, hingga ia melihat ke arah lantai di bawah pintu IGD. Cairan merah kental mulai merembes keluar dari celah pintu, mengalir perlahan menuju ke arah kakinya. Bau anyir darah yang merembes dari bawah pintu IGD membuat perut Sari mual. Ia hendak berdiri untuk memanggil perawat, namun Mbak Tejo menahan pundaknya dengan cengkeraman yang sangat kuat. Jangan bergerak, Nduk. Tetap di kursi, jangan sentuh cairan itu. Bisik Mbak Tejo, suaranya bergetar hebat, sesuatu yang belum pernah Sari dengar dari sosok pria tua yang biasa tenang itu. Mbak Tejo sebenarnya sedang menahan kengerian yang luar biasa. Matanya yang sudah terbuka melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata awam Sari. Di balik pintu besi itu, dinding-dinding ruang tindakan tidak lagi berwarna putih, melainkan berubah menjadi dinding daging yang berdenyut. Pandangan Mbak Tejo menembus celah kaca kecil di pintu. Di sana ia melihat Bowo tidak sedang dikelilingi oleh peralatan medis modern. Tubuh suaminya terbaring terlentang di atas berangkar, namun di atas tubuh itu duduk bersila sesosok makhluk yang mengerikan. Tubuhnya kurus kering setinggi manusia dewasa, kulitnya hitam legam seperti arang yang basah, dan sayap kelelawar yang besar terlipat di punggungnya. Makhluk itu, siluman penunggu rumah sakit, sedang menunduk. Taringnya yang panjang dan kuning menusuk dalam ke leher Bowo, menghisap sesuatu yang bukan darah, melainkan gumpalan cahaya redup yang merupakan sisa-sisa sukma Bowo. Setiap kali makhluk itu menghisap, tubuh Bowo tersentak hebat. Matanya melotot putih dan tangannya mencengkeram pinggiran besi berangkar hingga membiru. Astagfirullah, astagfirullah. Mbak Tejo terus berkomat kamit. Ia melihat sosok perawat yang tadi membawa Bowo hanya berdiri diam di pojok ruangan dengan kepala tertunduk, seperti pelayan yang sedang menunggu tuannya selesai makan. Tiba-tiba makhluk itu berhenti menghisap. Ia memutar kepalanya 180 derajat ke arah pintu, menatap tepat ke mata Mbak Tejo. Mata makhluk itu merah menyala, bersinar di dalam kegelapan ruang tindakan. Ia menyeringai, memperlihatkan deretan gigi yang runcing dan berlumuran cairan hitam. Jangan ikut campur, tua bangka. Ini jatahku. Sebuah suara berat dan parau bergema langsung di dalam kepala Mbak Tejo, membuat telinganya berdenging dan mengeluarkan darah segar. Di ruang tunggu Sari mulai histeris. Mbah, itu darah Mas Bowo keluar banyak sekali. Kenapa dokter tidak keluar? Mas Bowo, Mas Bowo. Teriak Sari sambil mencoba menggedor pintu besi itu. Sari, berhenti. Bentak Mbak Tejo sambil menarik Sari menjauh. Sudah terlambat, Nduk. Sudah terlambat. Apa maksud Mbah? Mas Bowo masih hidup. Dia cuma lecet di kaki, Mbah. Sari meronta-ronta, air matanya membasahi pipinya yang pucat. Ia tidak percaya bahwa luka kecil bisa berakhir seperti ini. Ia merasa ada yang tidak beres dengan rumah sakit ini, tapi logika sederhananya belum mampu menjangkau kenyataan bahwa suaminya sedang dihabiskan. Tiba-tiba lampu di seluruh lorong berkedip satu kali dengan suara ledakan kecil. Suasana menjadi gelap gulita selama beberapa detik. Dalam kegelapan itu, Sari mendengar suara bisikan ribuan orang di telinganya. Suara tangisan, minta tolong, dan tawa cekikikan yang menyayat hati. Ketika lampu kembali menyala, pintu IGD terbuka perlahan. Suasana di dalam ruangan kembali terlihat seperti ruang rumah sakit biasa, bersih, dingin, dan steril. Tidak ada dinding daging, tidak ada makhluk hitam, namun bau anyir itu masih ada. Seorang perawat wanita keluar dengan masker yang menutupi setengah wajahnya. Matanya terlihat lelah, namun ada kilatan aneh yang dingin di sana. Ia memegang sebuah papan klip berisi kertas-kertas administrasi. Ibu Sari, panggilnya datar. Sari segera berlari mendekat. Iya suster, bagaimana suami saya? Sudah baikan kan? Dia cuma butuh jahit luka atau infus kan? Perawat itu terdiam sejenak, menatap Sari dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kasihan dan lapar. Ia menghela nafas panjang yang terdengar seperti hembusan angin di kuburan. Mohon maaf Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan segala peralatan yang ada. Namun takdir berkata lain. Pak Bowo sudah meninggal dunia pukul 00.15 tadi. Dunia Sari terasa runtuh.
lututnya lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai yang dingin. Tidak mungkin, Mas Bowo tadi masih bicara sama saya. Dia cuma jatuh dari motor, suster. Kalian apakan suami saya? Mbak Tejo hanya bisa memejamkan mata. Ia tahu jam 00.15 adalah saat di mana makhluk tadi menyelesaikan makan malamnya. Di matanya ia melihat bayangan hitam makhluk itu masih bergelayut di langit-langit, tepat di atas kepala perawat tersebut, menjulurkan lidahnya yang panjang, seolah sedang membersihkan sisa-sisa sukma yang tertinggal. Segera selesaikan administrasinya, Bu. Jenazah harus segera dipulangkan sebelum subuh, ucap perawat itu lagi. Nadanya mendesak, seolah ingin segera mengusir mereka sebelum rahasia besar rumah sakit itu tercium lebih jauh. Lantai marmer rumah sakit itu terasa seperti es yang membekukan tulang-tulang Sari. Ceritanya menggema di lorong sunyi, namun anehnya tidak ada satupun pasien lain atau keluarga penunggu yang keluar dari kamar-kamar kayu di sepanjang selasar. Rumah sakit itu seolah-olah menjadi ruang hampa yang hanya berisi Sari, Mbak Tejo, dan para petugas medis yang bermata kosong. Kalian bohong, suami saya tidak sakit parah, tadi dia masih bisa jalan, teriak Sari sambil berusaha merangkak masuk ke dalam ruang IGD. Perawat wanita itu menghadang dengan tangan yang kaku. Bu, harap tenang, ini rumah sakit, kematian ada hal yang biasa di sini. Pak Bowo mengalami kegagalan organ mendadak, infeksi lukanya sudah masuk aliran darah, ucap perawat itu dengan nada datar, seolah sedang membacakan daftar belanjaan. Sari mendongak menatap wajah perawat itu dari dekat. Di bawah cahaya lampu neon yang berderik, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Pori-pori kulit perawat itu tidak mengeluarkan keringat, melainkan tampak seperti pori-pori pada manekin porselin. Tidak ada urat nadi yang berdenyut di lehernya. Kegagalan organ. Baru 10 menit dia di dalam, Mas Bowo. Sari histeris, ia berhasil menyelinap di bawah lengan perawat dan menghambur ke arah berangkar tempat suaminya terbujur kaku. Sari menarik kain putih yang menutupi wajah Bowo. Ia tersentak mundur hingga jatuh terjungkal. Wajah Bowo tidak tampak seperti orang yang meninggal karena infeksi. Wajahnya cekung, seolah seluruh daging dan lemak di bawah kulitnya telah dihisap habis dalam waktu singkat. Kulitnya berwarna abu-abu kusam dan mata suaminya melotot dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa, membeku dalam keabadian. Mbah, lihat Mas Bowo, Mbah. Kenapa wajahnya jadi begini? Ratap Sari sambil memeluk tubuh suaminya yang sudah kaku. Saat memeluknya, Sari merasakan suhu tubuh Bowo bukan lagi hangat, melainkan dingin yang tidak wajar, lebih dingin dari es batu. Mbak Tejo mendekat perlahan. Ia menyentuh dahi Bowo, lalu segera menarik tangannya kembali. Sudah tidak ada, Dok. Isinya sudah kosong, bisik Mbak Tejo dengan suara parau. Perawat tadi kembali mendekat, kali ini didampingi oleh 2 orang pria berbadan besar yang mengenakan seragam petugas keamanan berwarna hitam pekat. Wajah mereka tertutup bayangan topi, namun Sari bisa melihat senyum tipis yang menyeringai di bibir mereka. Bu Sari, tolong segera ikut kami ke bagian administrasi. Ada dokumen yang harus ditandatangani agar jenazah bisa segera dibawa keluar. Jika lewat dari 1 jam, prosedur kami mewajibkan jenazah masuk ke ruang autopsi terlebih dahulu, kata perawat itu dengan penekanan pada kata autopsi. Mbak Tejo yang mendengar kata itu langsung tersentak. Ia tahu benar apa artinya autopsi. Di rumah sakit ini, itu bukan pemeriksaan medis, melainkan cara mereka untuk mengambil sisa-sisa fisik yang masih berharga untuk dijadikan tumbal tambahan atau pengikat kutukan. Ayo Nduk, kita urus sekarang. Jangan biarkan mereka menyentuh suamimu lebih lama lagi, desis Mbak Tejo sambil menarik paksa Sari untuk berdiri. Sari yang masih dalam keadaan shock hanya bisa melangkah gontai mengikuti perawat menuju loket administrasi di lobi utama. Di sepanjang jalan ia melihat pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di balik jendela-jendela kaca ruang perawatan yang remang, ia melihat bayangan pasien-pasien yang berdiri tegak menghadap tembok, diam tidak bergerak, seolah-olah mereka adalah patung yang sengaja dipajang untuk mengisi kekosongan. Sampai di loket, seorang petugas pria yang tadi menyambut mereka di awal sudah menunggu dengan tumpukan kertas. Biaya perawatan, biaya tindakan darurat, dan biaya pemulasaran jenazah totalnya 5 juta rupiah, ucapnya dingin. 5 juta? Tapi suami saya baru 10 menit di sini, saya tidak punya uang sebanyak itu,
Jika tidak bisa membayar tunai, ibu bisa menandatangani surat perjanjian khusus ini. Kami akan membebaskan semua biaya, bahkan memberikan santunan kematian. Petugas itu menyodorkan selembar kertas berwarna merah tua, bukan putih seperti kertas biasanya. Di bagian bawahnya terdapat kolom tanda tangan yang tintanya terlihat seperti darah kering. Mbak Tejo melihat kertas itu dan segera menepis tangan Sari yang hendak meraih pulpen. Jangan ditandatangani, Dok. Itu surat jual nyawa. Petugas administrasi itu perlahan mendongak. Matanya yang tadi cekung kini mulai bersinar merah dalam kegelapan lobi. Suasana di lobi mendadak menjadi sangat berat, seolah gravitasi bumi meningkat berkali-kali lipat. Tua bangka, jangan mencampuri urusan kami jika ingin umurmu panjang. Desis petugas itu dengan suara yang bukan lagi suara manusia, melainkan suara serak yang keluar dari kerongkongan yang busuk. Suasana di lobi rumah sakit mendadak mencekam. Lampu-lampu kristal tua yang menggantung di plafon bergoyang pelan meski tidak ada angin, menimbulkan suara denting kaca yang memegahkan telinga. Petugas administrasi itu masih menatap Mbak Tejo dengan tatapan mengancam, sementara tangannya yang pucat tetap menyodorkan kertas merah itu ke arah Sari. Tanda tangan saja, Bu Sari. Anggap saja ini bantuan dari yayasan kami untuk rakyat kecil seperti ibu. Suami sudah meninggal, jangan sampai ibu terjerat hutang yang akan dibawa sampai mati. Ucap petugas itu. Kalimatnya terdengar manis, namun ada nada hipnotik yang membuat kesadaran Sari mulai goyah. Tangan Sari gemetar, pikirannya buntu. Di satu sisi ia teringat dompetnya yang hanya berisi beberapa lembar uang 10 ribuan. Di sisi lain, peringatan Mbak Tejo terasa begitu nyata di telinganya. Duk, jangan. Mbak Tejo kembali memperingatkan, kali ini suaranya lebih lirih, namun penuh penekanan. Kalau kau tanda tangani itu, bukan cuma jenazah suamimu yang mereka miliki, tapi nasibmu dan keturunanmu akan terikat dengan tempat terkutuk ini. Tapi Mbah, 5 juta uang dari mana? Aku ingin membawa Mas Bowo pulang. Aku ingin dia dikuburkan dengan layak di desa kita. Petugas administrasi itu menyeringai, memperlihatkan gusi hitamnya. Hanya tanda tangan, Bu Sari. Tidak perlu uang. Cukup goreskan tinta di atas kertas ini, dan suamimu akan kami antar sampai ke depan pintu rumah dengan ambulan termewah kami. Sari mulai meraih pulpen plastik hitam di atas meja. Namun saat ujung pulpen itu hampir menyentuh kertas merah, Mbak Tejo melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia merogoh saku luriknya, mengeluarkan segenggam garam kasar yang dicampur dengan potongan kunyit, lalu menyebarkannya di atas meja administrasi. Seret. Begitu garam itu menyentuh permukaan meja, kertas merah tersebut mengeluarkan asap hitam yang berbau belerang. Petugas administrasi itu menjerit kesakitan seolah tangannya tersiram air keras. Ia menarik tangannya kembali dan Sari bisa melihat kulit tangan petugas itu melepuh, terkelupas memperlihatkan daging hitam busuk di bawahnya. Lari, Dok, ambil suamimu, kita bawa dia keluar sekarang juga, teriak Mbak Tejo sambil menarik tangan Sari. Mereka berlari kembali menuju IGD. Di lorong, suasana sudah berubah total. Perawat-perawat yang tadi berdiri diam kini mulai bergerak patah-patah, mengejar mereka dengan posisi merangkak di dinding dan langit-langit. Suara tawa melengking memenuhi lorong, bercampur dengan suara geraman binatang buas. Cepat Mbah, itu mereka. Sari menunjuk ke arah bayangan hitam besar yang mulai turun dari plafon tepat di depan pintu IGD. Mbak Tejo tidak berhenti. Ia mengeluarkan sebuah lidi pengusir bala dari pinggangnya, menyabetkan udara di depannya. Minggir kalian, nyawa ini sudah diambil, jangan kalian tahan raganya. Mereka sampai di ruang tindakan. Jenazah Bowo masih di sana, namun kondisinya semakin mengenaskan. Tubuhnya tampak semakin menyusut, seolah-olah sesuatu di dalam sana terus menggerogoti sisa-sisa dagingnya. Mbak Tejo dengan sisa tenaganya mengangkat tubuh Bowo, meletakkannya di bahu, dan memberi kode pada Sari untuk memegangi kaki suaminya. Kita tidak lewat lobi, lewat pintu belakang, dekat ruang jenazah, perintah Mbak Tejo. Saat mereka berlari melewati bangsal-bangsal kosong, Sari melihat ke arah salah satu kamar yang pintunya terbuka sedikit. Di dalamnya ia melihat seorang wanita tua yang seharusnya sudah meninggal, namun duduk tegak di atas tempat tidur dengan kabel-kabel hitam, bukan selang infus, yang menusuk ke seluruh pori-pori kulitnya. Wanita itu menoleh ke arah Sari. Matanya kosong melompong, mulutnya menganga lebar mengeluarkan cairan hitam kental. Tolong kami,
bisik wanita itu. Suaranya terdengar seperti gesekan amplas di kayu. Sari ingin berhenti, namun Mbak Tejo menyentaknya. Jangan menoleh, itu bukan manusia lagi. Mereka adalah baterai yang menghidupi rumah sakit ini. Mereka sampai di pintu keluar belakang yang berkarat. Di luar ambulan rumah sakit terparkir berjajar, namun ambulan-ambulan itu tidak memiliki mesin di dalamnya. Di bawah kap mesin yang terbuka, Sari melihat tumpukan tulang-tulang manusia yang disusun sedemikian rupa sebagai pengganti mesin. Naik ke becak, cepat! Mbak Tejo meletakkan jenazah Bowo di kursi becak dengan kasar. Sari melompat naik memeluk erat tubuh kaku suaminya saat Mbak Tejo mulai mengenjot becaknya keluar dari area rumah sakit. Gerbang besi besar itu mulai menutup dengan sendirinya, seolah-olah ingin menjepit mereka di tengah-tengah. Becak berhasil melewati gerbang tepat sebelum besi itu mengatup rapat. Namun dari balik gerbang terdengar raungan kemarahan yang luar biasa. Sosok siluman kelelawar bermata merah itu bertengger di puncak gerbang, menatap mereka pergi dengan dendam yang membara. Kita selamat, Mbah? Tanya Sari dengan nafas mengguru dan air mata yang tidak berhenti mengalir. Mbak Tejo tidak menjawab. Ia terus menggenjot becaknya sekuat tenaga menjauhi rumah sakit Medika Dharma. Wajahnya sangat tegang. Ia tahu meskipun mereka berhasil membawa Raga Bowo keluar, urusan dengan rumah sakit itu belum benar-benar selesai. Sesuatu telah menempel pada jenazah Bowo, sesuatu yang akan membawa petaka baru saat mereka sampai di rumah nanti. Becak Mbak Tejo melaju membelah sisa kabut malam yang mulai menipis. Namun bagi Sari, udara di sekitarnya tetap terasa berat dan menyesakan. Sepanjang perjalanan, Raga Bowo yang ada di pelukannya terasa seperti bongkahan batu yang membeku. Tidak ada suara selain derit rantai becak dan nafas Mbak Tejo yang tersengal-sengal. Ketika mereka sampai di depan gang rumah kontrakan, pemandangan yang menyambut mereka membuat jantung Sari seakan berhenti mendadak. Lampu jalan di depan rumah mereka pecah berkeping-keping. Suasana gelap gulita, namun yang paling mengerikan adalah kondisi pintu depan rumah mereka. Pintu kayu yang biasanya kokoh itu kini tampak tercabik-cabik, seolah-olah ada binatang buas dengan kuku raksasa yang mencoba mencungkilnya paksa dari luar. Astagfirullah, rumahku, Mbah, jerit Sari tertahan. Mbak Tejo segera mengerem becaknya. Ia tidak tampak terkejut, melainkan sedih. Sudah kuduga, perlindungan yang dipasang suamimu sudah hancur. Sari turun dengan gemetar, sementara Mbak Tejo membopong jenazah Bowo. Begitu kaki mereka melangkah masuk ke dalam rumah, aroma busuk dan bau hangus langsung menusuk hidung. Keadaan di dalam rumah benar-benar hancur berantakan. Lemari baju terguling, piring-piring di rak pecah berserakan, dan kasur tempat Bowo tadi berbaring telah robek-robek hingga kapasnya keluar menutupi lantai. Siapa yang melakukan ini, Mbah? Maling? Tanya Sari sambil terisak melihat foto pernikahannya di dinding yang kacanya sudah pecah dan wajah Bowo di foto itu tercolet oleh cairan hitam. Mbak Tejo meletakkan jenazah Bowo di atas lembar tikar pandan yang masih utuh di tengah ruangan. Ia menghela nafas panjang, keringat dingin membasahi wajahnya. Bukan maling, Sari, tapi mereka yang datang untuk menagih. Suamimu itu orang cerdas. 10 tahun dia berjualan nasi goreng. Dia tahu ada yang mengincarnya karena persaingan dagang. Diam-diam, dia memasang pagar gaib untuk melindungi rumah ini dan nyawamu. Sari tertegun. Ia teringat suaminya sering menanam sesuatu di 4 sudut rumah dan membakar kemenyan kecil setiap malam Jumat Kliwon, yang dulu ia kira hanya tradisi biasa. Tapi kenapa sekarang dihancurkan? Suara Sari bergetar. Karena pusat dari pagar itu adalah nyawa suamimu sendiri, jelas Mbak Tejo sambil menunjuk ke arah 4 sudut ruangan. Di sana Sari melihat bekas bungkusan kain kafan kecil yang tertanam di tanah ini ketika terbakar hangus, menyisakan abu hitam. Saat suamimu dibawa ke rumah sakit itu, kekuatannya melemah, dan saat nyawanya dihisap oleh siluman kelelawar tadi, pagar ini runtuh total. Penunggu rumah sakit itu tidak hanya menginginkan suamimu, mereka ingin menghapus segala jejak yang ditinggalkannya. Tiba-tiba suara dentuman keras terdengar dari arah dapur. Brak! Sari menjerit memeluk lengan Mbak Tejo dari kegelapan dapur. Muncul bayangan-bayangan kecil yang merayap di dinding. Suaranya seperti ribuan kecoa yang bergerak serentak.
Namun yang keluar bukanlah serangga, melainkan gumpalan-gumpalan rambut manusia yang panjang dan basah, merayap keluar dari celah-celah lantai yang retak. Jangan takut Sari, mereka cuma sisa-sisa energi negatif dari rumah sakit tadi yang mengikuti kita. Ucap Mbak Tejo sambil menghentakkan kakinya ke lantai. Pergi, dia sudah mati, jangan ganggu rumah ini lagi. Suara desiran tajam terdengar dari sudut ruangan, seolah ada makhluk yang membalas ucapan Mbak Tejo. Perlahan, gumpalan rambut itu menyusut dan menghilang masuk ke dalam tanah, meninggalkan bau amis yang pekat. Sari terduduk di samping jenazah suaminya. Ia membelai wajah Bowo yang kini tampak sangat cekung dan tirus. Mas, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu menanggung beban seberat ini sendirian? Tangisnya pecah. Mbak Tejo berjalan menuju pintu depan yang hancur. Ia menatap ke arah langit yang mulai menampakkan semburat merah di ufuk timur. Namun di matanya, ia melihat sesuatu yang lain. Di kejauhan di atas atap rumah-rumah warga, ia melihat siluet hitam besar sedang terbang berputar-putar, seolah sedang menandai rumah mana lagi yang akan menjadi korban bisnis rumah sakit maut itu. Sari, panggil Mbak Tejo tanpa menoleh. Segera siapkan air untuk memandikan jenazah. Kita harus memandikannya sebelum matahari benar-benar terbit. Jika tidak, tubuh ini akan berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Sari melihat ke arah tangan suaminya. Benar saja, kuku-kuku Bowo mulai menghitam dan memanjang dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Fajar mulai menyingsing, namun cahaya matahari seolah enggan menembus masuk ke dalam rumah kontrakan itu. Suasana tetap remang dan dingin. Sari bergegas ke belakang untuk menimba air, namun setiap kali ember menyentuh dasar sumur, suara yang dihasilkan bukan dentuman air, melainkan suara seperti logam yang beradu dengan tulang. Mbak Tejo masih berdiri di tengah ruangan, menjaga jenazah Bowo yang ditutupi kain jarik. Ia mengeluarkan sebotol minyak wangi non-alkohol dan mulai mengusapkannya ke sudut-sudut tikar. Mbah, panggil Sari sambil membawa ember berisi air yang tampak keruh. Aku ingin tanya jujur, kenapa Mbah tahu banyak soal rumah sakit itu? Kenapa Mbah seolah sudah menunggu kami tadi malam? Dan kenapa Mbah tidak takut sama sekali? Mbak Tejo menghentikan gerakannya. Ia duduk bersila di depan jenazah Bowo, membelakangi Sari. Bahunya yang renta tampak naik turun saat ia menghela nafas panjang. Dok, kamu lihat becak tua di depan itu? Tanya Mbak Tejo tanpa menoleh. Becak itu sudah menemaniku selama 40 tahun. Tapi bukan cuma manusia yang pernah aku antar. Sari meletakkan embernya, terpaku mendengarnya. 20 tahun yang lalu aku punya seorang anak laki-laki, namanya Satrio. Dia bekerja sebagai kuli bangunan saat rumah sakit Medika Dharma itu pertama kali dibangun kembali setelah terbengkalai sejak zaman Belanda. Cerita Mbak Tejo dengan suara yang mulai serak oleh emosi. Waktu itu Satrio bercerita padaku, para pekerja di sana dipaksa menanam sesuatu di bawah pondasi setiap ruangan, bukan kepala kerbau Sari, tapi sesuatu yang dibungkus kain hitam yang terus menangis. Satrio menolak melakukan itu. Seminggu kemudian dia jatuh dari steiger yang tingginya hanya 2 meter. Harusnya hanya patah tulang, tapi saat dibawa ke sana, dia tidak pernah keluar hidup-hidup. Mata Sari membelalak. Jadi anak Mbak juga? Mbak Tejo mengangguk pelan. Air mata mengalir melewati kerutan di pipinya. Sejak saat itu aku bersumpah untuk mengawasi tempat itu dari kejauhan. Aku mempelajari apa yang mereka sembah. Aku belajar bagaimana mereka bekerja. Aku menarik becak di sekitar gerbang itu bukan cuma cari uang, Do, tapi untuk memperingatkan orang-orang agar tidak masuk ke sana. Lalu kenapa tadi malam Mbak tidak melarang kami? Tanya Sari dengan nada sedikit menuntut. Mbak Tejo menoleh, menatap Sari dengan mata yang penuh penyesalan. Karena suamimu sudah ditandai. Luka di kakinya itu bukan luka biasa, itu adalah undangan. Jika aku melarangmu semalam, siluman itu akan datang ke rumah ini dan membantai kalian berdua sekaligus dengan membawanya ke sana. Setidaknya aku punya kesempatan untuk menyelamatkan nyawamu, meski aku gagal menyelamatkan Bowo. Sari terdiam 1000 bahasa. Ia baru menyadari bahwa selama ini mereka hidup dalam incaran sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kemiskinan. Rumah sakit itu adalah sebuah industri, Do.
Pemiliknya, para dokternya, hingga perawatnya sudah mengikat kontrak. Mereka mendapatkan kekayaan, peralatan medis tercanggih, dan kemegahan dengan syarat memberikan presentase pasien kepada sang penunggu. Pasien-pasien yang masuk dengan sakit ringan tapi tidak punya pelindung spiritual, itulah yang paling mudah diambil. Tiba-tiba jenazah Bowo di atas tikar bergerak sedikit, bukan gerakan orang hidup, melainkan kejang otot yang kasar. Terdengar suara tulang yang bergeser dari balik kain jarik. "Mbah, Mas Bowo bergerak." Mbak Tejo segera berdiri dan menekan dada jenazah Bowo dengan telapak tangannya. "Cepat ambilkan air tadi, kita harus memandikannya sekarang. Rahasia rumah sakit itu sedang mencoba menarik kembali raganya lewat tanah ini. Kalau kita telat, dia akan menjadi pemuja mereka selamanya." Sari segera menyambar gayung. Namun saat ia melihat ke dalam ember, air yang tadi keruh kini telah berubah menjadi merah pekat dan kental, mengeluarkan uap panas yang berbau busuk seperti nanah. "Airnya berubah, Mbah. Airnya jadi darah." Mbak Tejo memejamkan mata. Urat-urat di keningnya menegang. "Mereka tidak mau melepaskannya. Mereka ingin bawa kembali ke gerbang itu." Suasana di dalam rumah semakin mencekam. Suara kokok ayam di kejauhan terdengar tidak wajar, lebih mirip rintihan manusia yang sedang tercekik. Cahaya fajar yang mulai menyeruak bukannya memberi harapan, justru memperjelas kengerian di dalam ruangan itu. Air di dalam ember yang telah berubah menjadi merah kental itu tampak bergejolak, seolah mendidih tanpa api. "Cepat, ambil air wudhu, Sari. Jangan sampai pikiranmu kosong," bentak Mbak Tejo sambil menahan tubuh Bowo yang terus bergetar di atas tikar. Sari dengan tangan gemetar mencoba menyiramkan air tersebut ke kaki suaminya menggunakan gayung. Begitu cairan merah itu menyentuh kulit Bowo, suara desisan keras terdengar, persis seperti air yang disiramkan ke atas besi panas. Asap hitam pekat membumbung tinggi, memenuhi ruangan dengan aroma kembang kantil yang bercampur dengan bau daging terbakar. "Astagfirullah, Mas. Maafkan ibu, Mas." Sari menangis terseduh-seduh. Ia melihat kulit kaki suaminya yang tadi menghitam kini mulai mengelupas, namun di bawah lapisan kulit itu tidak ada daging merah, melainkan gumpalan rambut hitam dan kawat-kawat halus yang tertanam di dalam otot. Mbak Tejo terus merapalkan doa-doa pelindung. Tangannya yang menekan dada Bowo tampak gemetar hebat. Tiba-tiba ia menyentak kain jarik yang menutupi dada jenazah itu. Sari terpekik dan menutup mulutnya dengan tangan. Di dada kiri Bowo, tepat di atas jantung, muncul sebuah tanda hitam legam berbentuk telapak tangan manusia dengan 6 jari. Tanda itu tampak seperti bekas luka bakar yang baru, masih merah di pinggirannya dan terlihat berdenyut-denyut mengikuti detak yang tidak terlihat. Ini adalah stempel milik mereka, Nduk," ucap Mbak Tejo dengan wajah pucat pasi. "Ini tanda bahwa suamimu telah dibeli. Mereka menanamkan benih ini saat suamimu berada di IGD tadi." Tiba-tiba mata jenazah Bowo terbuka lebar. Mata itu tidak lagi memiliki bagian hitam, seluruhnya berwarna putih pucat dengan urat-urat merah yang bergerak-gerak seperti cacing. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara geraman yang dalam dan parau, bukan suara Bowo yang dikenal Sari. "Bawa kembali." Suara itu keluar dari kerongkongan Bowo yang kaku. "Bukan, Mas Bowo sudah meninggal, kamu siapa?" teriak Sari histeris. Ia nekat mengguyurkan sisa air di ember tepat ke wajah suaminya. Ledakan energi dingin menghantam ruangan itu hingga membuat kaca-kaca jendela yang tersisa pecah berantakan. Bayangan besar bersayap kelelawar mendadak muncul di dinding, membesar hingga menutupi plafon. Suara kepakan sayap yang sangat keras terdengar tepat di atas genteng rumah, membuat debu-debu kayu berjatuhan. Mbak Tejo segera mengambil sejumput tanah yang ia bawa dari pekarangan masjid dan menaburkannya di atas tanda 6 jari di dada Bowo. "Pulang ke asalmu. Tanah ini tidak sudi menerima utusan dari gerbang terkutuk itu. Pergi." Jenazah Bowo melenting tinggi, punggungnya melengkung secara tidak manusiawi hingga hanya kepala dan tumitnya yang menyentuh tikar. Suara tulang patah terdengar jelas di seluruh ruangan. Saat tubuh itu dipaksa kembali ke posisi semula oleh kekuatan doa Mbak Tejo. Perlahan getaran itu berhenti. Cairan merah yang menyelimuti tubuh Bowo mulai meresap ke dalam pori-pori kulitnya dan warna kulitnya kembali menjadi abu-abu kusam yang tenang. Mata Bowo yang tadi putih pucat kini menutup secara perlahan.
Mbak Tejo terduduk lemas di lantai, nafasnya memburu. Dia sudah dilepaskan, tapi mereka tidak akan tinggal diam karena kehilangan satu tumbal. Sari jatuh lemas di samping suaminya. Ia melihat tanda 6 jari di dada Bowo perlahan memudar, meninggalkan bekas luka parut yang aneh. Mbah, apakah setelah dikubur nanti Mas Bowo akan tenang? Mbak Tejo menatap pintu depan yang hancur. Di kejauhan ia melihat beberapa warga desa mulai keluar rumah, namun mereka semua berhenti dan menatap ke arah rumah Sari dengan tatapan kosong dan takut. Kabar tentang kematian tidak wajar di rumah sakit Medika Dharma mulai menyebar seperti wabah. Dia akan tenang, Duk. Tapi rumah sakit itu dia sedang lapar. Jika satu tumbal lepas, dia akan mencari penggantinya dalam jumlah yang lebih banyak. Bisik Mbak Tejo dengan nada yang mengerikan. Sari menyeka air matanya, tidak menyadari bahwa di balik telinganya sendiri mulai muncul bintik hitam kecil. Tanda bahwa rumah sakit itu belum sepenuhnya melepaskan siapapun yang pernah melewati gerbangnya. Pemakaman Bowo dilangsungkan pagi itu juga secara terburu-buru. Langit yang seharusnya cerah di bulan Desember justru tertutup awan mendung yang menggantung rendah, berwarna abu-abu pekat seperti abu jenazah. Tidak banyak warga yang berani mendekat, mereka hanya berdiri di kejauhan, menatap dengan seksama prosesi itu sambil menutup hidung. Bau anyir yang sempat menghilang di rumah mendadak muncul kembali saat keranda digotong menuju liang lahat. Mbak Tejo berdiri paling depan, memastikan setiap jengkal tanah yang menutupi tubuh Bowo telah diberi doa-doa penyumbat bala. Sari hanya bisa terduduk lemas di samping pusara yang masih basah. Ia merasa separuh jiwanya telah ikut terkubur bersama suaminya. Pulanglah, Nduk. Jangan menoleh lagi ke belakang, bisik Mbak Tejo sambil memegang pundak Sari yang bergetar. Namun kepergian Bowo hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, desas-desus tentang rumah sakit Medika Dharma meledak menjadi teror yang nyata bagi masyarakat kota. Kabar tentang kematian Bowo menyebar dari mulut ke mulut, memicu pengakuan-pengakuan serupa dari keluarga korban lainnya. Ada yang bercerita tentang saudaranya yang masuk hanya karena usus buntu, namun pulang tanpa organ dalam. Ada pula yang mengaku melihat suster-suster di sana berjalan tanpa menapak tanah saat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Puncaknya adalah ketika seorang perawat yang melarikan diri dari rumah sakit tersebut ditemukan gila, terus-menerus meracau tentang gudang nyawa di bawah lantai basement rumah sakit. Masyarakat mulai takut. Gerbang besi hitam itu kini dianggap sebagai mulut neraka. Pasien-pasien yang masih dirawat di sana diminta pulang paksa oleh keluarga mereka. Para dokter dan perawat menghilang satu persatu secara misterius. Konon mereka yang gagal memenuhi kuota tumbal justru dijadikan tumbal itu sendiri oleh sang pemilik yang bersekutu dengan kekuatan gelap. Setahun kemudian rumah sakit Medika Dharma resmi berhenti beroperasi. Namun bangunan itu tidak dihancurkan, ia dibiarkan berdiri sebagai monumen sunyi yang terkutuk di pinggir kota. Kini bangunan itu telah terbengkalai, pohon beringin dan akar-akar menjuntai mulai menyelimuti tembok putihnya yang kini menghitam. Kaca-kaca jendela pecah memperlihatkan lorong-lorong gelap yang tidak pernah lagi tersentuh cahaya matahari. Orang-orang yang melintas di depannya pada malam hari sering melaporkan melihat lampu-lampu di lantai atas menyala sendiri, dan bayangan siluman kelelawar raksasa masih sering terlihat bertengger di atas papan nama yang sudah berkarat. Sari kini hidup menyendiri di desa yang jauh. Namun setiap kali ia bercermin, ia selalu teringat kata-kata Mbak Tejo. Bintik hitam di belakang telinganya tidak pernah hilang, justru bentuknya semakin jelas menyerupai 6 jari yang kecil. Suatu malam, saat ia sedang mencuci piring, terdengar suara becak berhenti di depan rumahnya. Sari membeku, suara bel itu sangat ia kenali. Ia memberanikan diri mengintip dari celah jendela. Di sana di bawah sinar bulan yang pucat, berdiri sebuah becak tua yang kosong. Tidak ada Mbak Tejo, tidak ada siapapun. Namun di kursi penumpang becak itu, terdapat sebuah perban bekas yang masih berlumuran darah. Perban yang sama dengan yang dipakai Bowo malam itu. Dari arah kejauhan di arah kota di mana rumah sakit Medika Dharma berdiri, terdengar suara tawa melengking yang dibawa angin malam. Rumah sakit itu mungkin sudah sepi dari manusia, namun bisnis di dalamnya tidak pernah benar-benar tutup. Ia hanya sedang menunggu saat yang tepat untuk membuka gerbangnya kembali.
bagi mereka yang tersesat dalam keputusasaan. Sari segera menutup gordenya rapat-rapat. Namun ia tahu, sekali seseorang masuk ke dalam kandang pesugihan itu, mereka tidak akan pernah benar-benar bisa keluar. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.